Halo guys, balik lagi dengan channel kesayangan kalian dengan saya sendiri yaitu Tamrin Bajulu. Kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya mengenai model OC layer, dan kita akan membahas lapisan kedua dari model OC layer, yaitu data link layer, merupakan second layer OC layer. Lanjut saja. Ini merupakan 7 layer dalam OC layer, dan kita akan membahas mengenai data link layer. Data link layer, dia memiliki ciri utama yang terpenting pada data link layer itu adalah salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau NIC card ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Jadi dia sudah ada dari pembuatan dari pabriknya sendiri. Kemudian apa sih definisinya? Pertama yang kita ketahui, dia adalah layer kedua pada model OC layer 3. Kedua, ada komunikasi hanya bisa terjadi pada kedua host atau komputer yang berkomunikasi tahu atau mengenal alamat fisik masing-masing. 3. Untuk menyediakan koneksi antar dua komputer dengan menggunakan pengamatan secara fisik atau hardware elektrisnya. Keempat, dalam data link layer dia memerlukan MAC address yang diambil dari NIC atau ID NIC masing-masing komputer yang dimiliki pada saat pembuatan komputer itu tersendiri. Ya, kemudian kita akan mengenal yang namanya fungsi data link layer. Apa aja itu fungsinya? Pertama, mengubah paket ke dalam bit 1 dan 0 atau dalam bilangan binary pada mesin pengirim dan mengembalikan bit-bit ke dalam paket pada mesin penerima. Kemudian dia akan fungsinya adalah menerima paket data dari physical layer dalam frame data, kemudian dihantarkan kembali ke network layer atau ke layer selanjutnya. Kemudian dia akan menangani frame data di antara network layer dan physical layer. 4. Dia akan bertanggung jawab atas keutuhan frame yang ditransfer ke komputer lain dengan melintasi di physical layer atau layer sebelumnya dia. Kemudian terakhir, ini menetapkan metode yang diperlukan untuk mentransmisikan dan menerima data ke dalam sebuah jaringan. Dan biasanya data link layer juga akan melakukan proses grouping secara logik atau secara tidak terlihat. Proses grouping ini adalah proses penyatuan dari beberapa data atau paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Dan dia akan menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address, nanti kita akan jelaskan, dan akan mendeteksi kesalahan pengiriman. Nanti ada errornya pada data link, kita akan bahas, dan menggabungkan data ke dalam bit dan menggabungkan bit ke dalam frame seperti yang dalam fungsi nomor 3 ini. Kemudian kita lanjut saja. Apa aja alat pada data link? Pertama itu tentunya ada NIC card. NIC card sudah ada pada dua laptop. NIC card memiliki port-port ini seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian ada MAC address, tentunya itu dimiliki buah pengiriman data itu memiliki MAC address. Kemudian ada namanya switch layer 2. Switch layer 2 ini adalah port layer 2 yang khusus untuk data link layer. Kemudian ada tentunya adalah bridge, itu merupakan sebuah jembatan untuk mengirim sebuah paket data. Kemudian kita akan bahas mengenai media access control. MAC address apa? Dia terdiri dari 48 bit, tetapi biasanya kita kenal 12 bit dalam bentuk bilangan heksadesimal dengan ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik ditentukan oleh IEE, itu aturan dari pabriknya langsung, dan 6 bit berikutnya adalah nomor serial peralatannya yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut juga. Kemudian kita akan mengenal bagaimana sih proses pengiriman data pada data link layer. Pertama, data link layer akan menentukan waktu pengiriman data yang tepat
apabila suatu media sudah terpakai. Hal ini melakukan suatu deteksi sinyal bahwa jadi sebelum dia mengirimkan data, dia akan mengecek jaringan mana yang kosong atau yang tidak terpakai. Kemudian pada Ethernet atau NFC Ethernet, dia akan melakukan metode carrier set access atau collision detection. Kita akan jelaskan. Kemudian pada jaringan yang dapat melakukan akses secara simultan, maka bila host A mengirimkan data ke host B, kemudian host B dan C akan melakukan deteksi jalur, apakah jalur itu sedang dipakai atau tidak. Kalau sedang dipakai, maka host B dan C akan menunggu terlebih dahulu. Jadi jalur yang sedang dipakai itu tidak bisa dilalui. Jadi maksudnya itu si host B dan si C itu akan mengirim data dengan waktu yang tidak bersamaan dengan si host A dan si host D. Semoga teman-teman menerima gambarannya. Kemudian kita akan mengenal dengan metode CSMA dan CD. Ini adalah sebuah host komputer yang akan mengirim data ke jaringan pertama-tama. Dia akan memastikan bahwa jaringan sedang dipakai atau tidak terus transfer dari dan oleh host komputer lainnya, atau kita kenal dengan DESA. Kemudian, jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan atau collision, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan, atau dia akan disuruh untuk request kembali pengiriman data. Dia akan request kembali pengiriman data pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara aktif. Jadi dia akan request kembali dalam waktu random yang tidak ditentukan waktunya. Entah itu kapan, yang pasti dia akan melakukan request itu setelah pengiriman data yang sebelumnya sudah selesai. Dengan demikian, maka jaringan efektif bisa dilakukan secara bergantian. Jadi dalam sebuah jaringan itu pengiriman data itu akan satu-satu. Jadi dia akan mungkin cara pengiriman datanya dengan metode CSMA dan CD ini. Kemudian kita akan membahas tentang error checking pada data link layer. Seperti apa teman-teman? Tentunya pada data link layer dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan, sebuah notifikasi kepada lapisan di atasnya atau physical layer bahwa terjadi kesalahan transmisi data. Nah, teknik yang dilakukan adalah error detection dalam frame text sequence dan silent redundancy check. Ini nanti kita bahas. Kemudian data link layer kita melakukan error correction dan melakukan error detection. Ini adalah silent redundancy check (RC), cara melakukan error detectionnya. Seperti apa? Ini adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Dan ada field frame check sequence, sebuah field dengan ukurannya 4 bit yang menyediakan verifikasi integritas bit terhadap keseluruhan frame Ethernet yang bersangkutan sesuai dengan Ethernet card si host tadi. Ya, mungkin itu saja untuk video kita kali ini mengenai data link layer yang merupakan layer kedua dari modelasi layer. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like di bawah. Dan mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Hidup jaringan.